belajar yaitu pembelajaran tematik. Sebelum kita belajar, pastikan kita siapkan dulu kebutuhan untuk kita belajar pagi hari ini. Nah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita masih belajar di tema kelima, yaitu tentang pengalamanku. Di subtema yang ketiga, yaitu pengalaman di sekolah. Berbicara tentang pengalaman bagaimana di sekolah, tentunya ketika kita awal masuk di sekolah, kita akan melihat teman-teman kita. Tidak mungkin kita bertemu dengan teman kita yang satu TK kembali, ya kan? Walaupun kita nanti bertemu dengan teman kita yang masih dalam satu TK, pasti kita juga akan bertemu dengan teman baru kita. Pada dasarnya, ketika kita bertemu dengan teman yang baru, kita akan melihat wajah-wajah yang baru. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang rambutnya lurus, dan ada yang rambutnya keriting tua. Nah, itulah yang namanya perbedaan fisik di antara teman kita. Dengan adanya sebuah perbedaan fisik, kita akan tahu bagaimana ciri-ciri seseorang tersebut. Tentunya ketika kita di rumah kita melihat ayah kita akan berbeda dengan ibu kita. Ataupun kita sendiri akan berbeda dengan saudara dari paman atau bibi kita. Mulai dari bentuk kepala, bentuk hidung, bentuk mata, ataupun dilihat dari rambutnya, atau juga dari kulitnya. Ada yang bermuka bulat, ada yang bermuka lonjong. Begitu juga dengan mata, ada yang sipit dan ada yang matanya bulat. Ada yang hidungnya mancung dan ada yang hidungnya pesek. Nah, itulah yang namanya perbedaan ciri fisik. Nah, kita amati. Ustazah Widya dengan nanti melihat Ustaz Vicky itu akan berbeda. Perbedaan yang pertama adalah Ustazah Widya adalah perempuan, sedangkan Ustaz Vicky adalah laki-laki. Ustazah Widya karena perempuan pasti rambutnya panjang, berbeda dengan Ustaz Vicky. Kalau laki-laki adalah rambutnya pendek. Terus nanti teman-teman bisa melihat perbedaan yang ada antara Ustazah Widya dan Ustaz Vicky, dilihat dari mata, hidung, maupun bentuk kepalanya. Kalau Ustazah Widya tentunya berbentuk wajahnya yaitu bulat. Nah, itulah teman-teman perbedaan fisik di antara kita ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara ayah, ibu, dan kita dengan kakak. Apa ya yang membedakan ciri fisiknya? Nah, bisa dipelajari ya teman-teman di rumah bersama ayah, ibu, ataupun kakaknya. Nah, perbedaan yang namanya sebuah perbedaan itu tidak hanya pada perbedaan fisik saja teman-teman. Perbedaan kegemaran itu juga banyak sekali. Perbedaan kegemaran ayah dengan ibu berbeda. Teman-teman dengan kakak atau adik juga berbeda. Nah, teman-teman, kalau ustazah memiliki kegemaran berolahraga, belum tentu nanti Ustaz Vicky juga gemar berolahraga. Bisa juga kegemaran Ustaz Vicky adalah membaca buku atau membuat media pembelajaran. Nah, itulah yang namanya perbedaan kegemaran. Coba Ustazah akan bertanya, apa kegemaran teman-teman? Pasti kegemarannya berbeda-beda kan? Nah, dengan adanya perbedaan kegemaran itu, kita harus memiliki sifat atau sikap toleransi. Kita harus tetap menghormati teman kita, ataupun saudara kita, ataupun anggota keluarga kita. Apapun kegemaran mereka, pada intinya kita harus saling menghormati. Ingat ya teman-teman ya, perbedaan bukanlah akhir dari semuanya, tapi dengan perbedaan itu akan menjadikan kita lebih baik dan bisa mempersatukan menjadi sebuah kesatuan ataupun kesatuan. Teman-teman, ketika kita di sekolahan banyak sekali ya peristiwa atau kejadian yang akan kita lakukan bersama
tidak pada tempatnya, maka kita akan mengajak teman kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah kalimat ajakan yang kita berikan kepada teman kita, itu termasuk contoh dari sebuah kalimat ajakan. Biasanya kalimat ajakan itu disertai dengan kata ayo ataupun mari. Bisa ayolah, bisa marilah. Nah, contohnya tadi, ayo kita buang sampah pada tempatnya. Teman-teman, ayo kita ke perpustakaan untuk membaca buku. Ayo teman-teman, kita bantu ustazah untuk membersihkan kelas. Mari teman-teman, kita bermain di luar kelas. Nah, itulah semuanya yang namanya kalimat ajakan. Nah, seperti apa kalimat ajakan? Nanti teman-teman bisa mempelajari di buku UPENA di tema kelima, subtema ketiga, di pembelajaran kedua. Nanti teman-teman akan melihat contoh-contoh kalimat ajakan yang ada di buku kalian. Nah, selain itu, silakan nanti teman-teman bisa mengerjakan bagaimana cara membuat kalimat ajakan yang benar. Pada intinya, kalimat ajakan menggunakan kata ayo, mari, atau ayolah, marilah. Selamat mencoba. Nah, teman-teman, ketika di sekolah kita tentunya banyak melihat benda yang terdapat di sekolahan ya. Ada meja yang jumlahnya banyak, kursi yang jumlahnya banyak, dan tentunya banyak sekali benda-benda yang bisa kita lihat dalam jumlah banyak di sekolah. Nah, berbicara tentang jumlah benda, hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang mengenal jumlah benda dari, lebih dari, kurang dari, ataupun sama dengan. Kita lihat ya pada gambar yang kita tunjukkan. Teman-teman, kita lihat dalam gambar berikut. Di sebelah kanan Ustazah terdapat balok berjumlah 10. Di sebelah kiri Ustazah terdapat balok sejumlah 15. Kita akan membandingkan. Kira-kira balok sebelah kanan atau balok sebelah kiri yang lebih banyak, ataupun mungkin lebih sedikit, ataupun sama dengan. Kita lihat ya, di sebelah kanan ada 10, di sebelah kiri ada 15. Jika kita bandingkan adalah 10 balok titik-titik 15 balok. Kira-kira isian yang tepat adalah 10 balok lebih sedikit daripada 15 balok. Nah, itulah cara bagaimana kita membandingkan. Berbeda dengan ketika kita melihat benda dengan jumlah yang sama. Contohnya, di sebelah kanan Ustazah ada 17 benda. Entah itu apa, bebas ya. Nah, terus di sebelah kiri juga terdapat 17 benda. Maka ketika jumlah bendanya itu adalah sama, maka jawaban yang tepat adalah 17 benda sama dengan 17 benda. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kiri Ustazah terdapat 21 balok. Di sebelah kiri Ustazah terdapat 20 balok. 21 dibandingkan dengan 20. Kira-kira 21 lebih apa ya? Ya, benar, lebih banyak. Jadi 21 balok lebih banyak dibandingkan dengan 20 balok. Nah, itulah yang namanya perbandingan di dalam kalimat matematika. Teman-teman nanti selanjutnya bisa mempelajari di buku pena yang ada di buku teman-teman. Selamat untuk mencoba. Teman-teman, ketika kita hari libur, pernahkah teman-teman untuk mencoba bermain menggunakan play-doh atau mungkin tepung terigu yang dikasih pewarna dan air? Ataupun teman-teman pernah mencoba membuat mainan dari lempung atau tanah liat? Yang mungkin rumahnya dekat sawah, maka teman-teman mengenal yang namanya tanah liat. Tanah liat ataupun play-doh ataupun plastisin itu bisa kita buat menjadi sebuah bentuk mainan yang kita sukai. Karena yang namanya orang itu masih memiliki perbedaan kesukaan. Ustazah cenderung lebih suka menggambar yang namanya taman bunga. Nah, dari mainan play-doh atau plastisin atau mungkin tanah liat itu bisa kita buat menjadi mainan ataupun sebuah bentuk yang menyerupai tanah
taman bunga. Nah, cobalah teman-teman ketika kita libur ya, hari Minggu libur ataupun Sabtu sore, kita bisa bermain menggunakan tanah liat ataupun plastisin ataupun play-doh untuk membuat sebuah mainan berbentuk kesukaan masing-masing. Nah, mainan tersebut dari play-doh itu bisa kita buat menggunakan tepung dicampur dengan air, dicampur dengan pewarna makanan. Nah, dijadikan satu. Jangan lupa dikasih sabun cair sedikit. Tujuannya adalah biar bahan yang kita buat itu bisa mudah untuk dibentuk dan bisa menyatu. Cobalah teman-teman di rumah, kalau memang punya bahan-bahan tersebut bisa kita manfaatkan untuk membuat mainan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kalau mungkin di rumah ada plastisin, silakan teman-teman bisa mencoba untuk membentuk sebuah mainan yang terbuat dari plastisin, seperti yang kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Di sini merupakan contoh-contoh dari beberapa benda ataupun mainan yang bisa kita buat dari play-doh ataupun plastisin ataupun tanah liat. Nah, silakan teman-teman nanti bisa mencoba ya di rumah dengan orang tuanya untuk membuat mainan menggunakan alat yang kita miliki atau bahan yang kita miliki di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Nah teman-teman, pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari bersama diantaranya adalah kita dari pembelajaran yang Ustazah jelaskan dapat disimpulkan bahwa perbedaan ciri fisik di antara teman ataupun keluarga bukanlah menjadikan sebuah masalah, tapi perbedaan ciri fisik maupun perbedaan kegemaran itu bisa kita menjadikan sebuah alat untuk mempersatukan sebuah perbedaan. Dengan adanya perbedaan menjadikan kita saling menghormati dan menghargai antar keluarga maupun antar teman. Nah, dari pembelajaran Ustazah tadi, Ustazah juga menjelaskan bagaimana membuat kalimat ajakan menggunakan kata ayo atau menggunakan kata mari. Silakan teman-teman bisa mencobanya. Berikutnya dari pembelajaran yang sudah jelaskan tadi, kita belajar tentang bagaimana menguruskan benda mulai dari, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kita juga belajar tentang bagaimana cara membuat mainan, yaitu menggunakan play-doh atau plastisin atau tanah liat. Nah, itulah pembelajaran yang Ustazah jelaskan dari tema kelima, subtema ketiga, pembelajaran 1, 2, 3. Tugas berikutnya, silakan teman-teman bisa mengerjakan pembelajaran 1, 2, 3, tema 5, subtema 3 yang ada di buku pena. Terima kasih dan selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum